penggerebekan barak narkoba di Dua tengah. terduga penyalahgunaan narkoba di Saudara, kawasan. rawan peredaran narkotika Hasil mengungkap sindikat narkoba, transaksi narkoba. Serse Narkoba Polresta Pekanbaru Riau. 50 orang ditangkap dalam penggerebekan narkoba. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ujang Sultan. Nama saya Vista Yunisa Lestari. Nama saya Saira Dinda Maulana. Oke, kita sekarang sudah berada di BNN Kabupaten Garut. Kita akan membahas tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi kalangan remaja, dan kita juga akan room tour singkat BNN Kabupaten Garut. Dan teman-teman tahu gak sih kalau misalnya kasus penyalahan narkoba di Indonesia itu mencapai 4,8 juta di 5 tahun terakhir ini. Maka dari itu, ikutin terus kegiatan kita di BNN Kabupaten Garut. Baik, di sini kita lagi diajakin room tour. Kira-kira ada ruangan apa aja sih di BNN Kabupaten Garut ini? Assalamualaikum. Oke teman-teman, jadi itu adalah tempat pelayanan. Lalu ada ruang konseling juga, ruang pemeriksaan medis, dan masih banyak yang lainnya. Dan tidak hanya itu, kita juga mendapatkan edukasi terkait narkoba. Ini ada kalau yang negatif, tutup dulu ya. Tuh kalau hasil yang negatif itu stripnya 2 harus strip dari sini, C sama T ada negatif. Jadi di sini kita lagi bersama dengan Bapak siapa? Saya Faisal Hakim. Apa aja nih yang di namanya aja? Atau Ya, nama di BNN sebagai penyuluh ahli pertama, penyuluh narkoba. Lalu sebagai penyuluh kesibukannya biasanya melakukan sosialisasi, IE dan advokasi. Kita di bidang P2M. P2M itu pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Baik Pak, saya mau nanya nih, bagaimana sih cara mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, khususnya untuk kita yang lagi kuliah ini? Oke, sebenarnya untuk caranya banyak ya. Mau dijabarkan satu-satu atau gimana? Boleh dijabarkan satu-satu. Oh iya, jadi intinya, jadi di BNN itu ada namanya pencegahan dan pemberantasan. Jadi inti dari pencegahan adalah kita itu melindungi orang yang belum pernah memakai. Jadi kita mengurangi demand reduction istilahnya ya, mengurangi permintaan untuk orang tersebut menjadi pecandu. Seperti itu. Caranya seperti apa? Nah, caranya pertama ada yang paling umum ya, mungkin yang paling umum itu ada di IE, informasi edukasi atau penyuluhan biasanya kan, ke sekolah-sekolah, ke kampus, ke lingkungan pekerja. Lalu yang kedua ada juga desa bersinar atau lingkungan bersinar, bersinarkoba. Itu ada program kemandirian desa, sekolah, lalu ada apa lagi, lingkungan pekerja juga. Itu bisa membangun sistem yang mandiri, diharapkan bisa sustainable atau berkelanjutan. Yang ketiga, kita juga ada remaja teman sebaya, program stimulus dari BNN. Lalu sebenarnya banyak ya program ketahanan keluarga, program banyak, kalau jabarkan salah satu. Intinya tadi kita mencegah, kan kalau kata orang lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Kalau sudah terlanjur menjadi pecandu, urusannya panjang kan ya. Jadi sebisa mungkin kita menjangkau ke semuanya, meminta partisipasi untuk semua orang itu aware. Jadi bukan hanya BNN di sini yang terus melakukan pencegahan, tetapi mereka juga diharapkan bisa mandiri untuk menyebarkan menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba. Seperti itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan kedua, apa saja program-program pencegahan narkoba yang sedang dijalankan oleh BNN saat ini, khususnya yang menyasar kalangan remaja dan pemuda? Program-programnya. Untuk saat ini kita ada program Remaja Teman Sebaya. Remaja Teman Sebaya ini jadi konsepnya kenapa ada program Remaja Teman Sebaya? Karena kita tahu bahwa narkoba itu biasanya itu datang dari teman-teman terdekat dulu. Jadi mereka yang mengajak lingkungan itu menjadi lingkungan pecandu biasanya seperti itu, atau lingkungan yang tidak bersih narkoba. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Lebih baik
remaja teman sebaya yang mendekati kan seperti itu biasanya. Ya, kalau BNN datang kan biasanya sudah wah takut duluan, nyumput dan segala macam. Iya, ngumpet. Kan akhirnya kita merancang program tersebut untuk menstimulasi ini khususnya di SMP yang ada ekskul kepramukaan yang tergabung dalam lingkungan bersinar di SK-kan oleh Bupati tahun ini dan juga memiliki komitmen yang kuat. Nah, gitu. Kita memang baru 2 sekolah. Yang tahun ini targetnya 2 sekolah, 10 orang, memang sedikit karena sekali lagi BNN adalah instansi penggerak dan pemersatu, hanya pelopor saja pilot project dan juga stimulus agar sekolah lain juga bisa mengadakan program ini. Nah, tentang bagaimana program ini, jadi program ini ada sehari untuk guru, jadi sehari untuk guru, lalu 3 hari untuk siswa yang diberi pembekalan. Tujuannya apa? Agar siswa tersebut dapat sharing ke orang lain, khususnya ke teman-temannya gitu kan, di komunitasnya, di teman-temannya atau di eskulnya mengenai bahaya narkoba dan cara menanggulanginya, cara menolak narkoba yang masuk seperti itu. Baik, Bapak saya akan melanjutkan pertanyaannya ya. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi BNN dalam upaya pencegahan narkoba di Indonesia? Tantangan terbesar karena BNN adalah instansi penggerak dan pemersatu tadi, maka memang BNN tidak bisa melaksanakan secara full gitu. Misalnya ada 422 desa di desa kelurahan di Kabupaten Garut. BNN tidak bisa menjangkau seluruhnya, per tahun mungkin hanya 10 sampai 15 desa. Itu karena keterbatasan dari SDA, SDM maupun keterbatasan program yang ada. Jadi itu sih tantangannya, tapi memang di mana ada tantangan di situ kan ada kreativitas ya. Seperti yang ini kan Waeban kan terlahir dari menjawab tantangan tersebut sebenarnya kan. Dengan minimnya SDM dan SDA, bagaimana kita bisa menjangkau atau memberikan informasi edukasi tentang bahaya narkoba ke publik. Jadi muncullah ada Waeban, ada Sieban, ada Sambang dan lain-lain. Itu merupakan jawaban lah istilahnya untuk tantangan tersebut. Memang kita tidak bisa berharap banyak, kita selalu akan memberikan advokasi ataupun informasi dan edukasi supaya desa, lingkungan desa, masyarakat, sekolah itu bisa melakukan penanggulangan narkoba secara mandiri. Itu yang diharapkan, sangat diharapkan. Jadi bukan hanya BNN yang bergerak, tetapi seluruh masyarakat Indonesia juga ikut bergerak. Karena ketika narkoba ini menyerang suatu bangsa, yang rugi juga masyarakatnya. Ya, bukan hanya BNN ataupun bukan hanya pemerintah, tapi yang rugi juga lingkungan tersebut. Ketika narkoba sudah merajalela. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana BNN memastikan bahwa program-program pencegahan narkoba yang dilaksanakan relevan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia? Baik, untuk relevansi, memang BNN itu adalah institusi vertikal ya. Jadi kita mengikut program inti yang ada di pusat. Selain itu kita juga ada program-program yang kita lakukan secara mandiri atau di non-DIPA istilahnya, itu seperti Waeban, seperti penyuluhan. Itu kita ketika ada surat, ketika ada permintaan, kita pasti akan datang, pasti akan memberikan penyuluhan seperti itu. Pertanyaannya? Bahwa program-program pencegahan narkoba yang dilaksanakan relevan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai di Indonesia. Ya, jadi kita itu ada namanya rencana yang disusun oleh pusat. Nah, di sana sudah dipetakan juga oleh analisis pusat. Itu memang seperti tadi contohnya RTS, kita menyasar ke anak-anak siswa sekolah gitu kan. Lalu program ketahanan keluarga kita menyasar ke unit terkecil dan terpenting dalam susunan tatanan masyarakat itu yaitu keluarga, seperti itu. Jadi sudah dipeta-petakan. Kenapa ada desa bersinar? Karena
diharapkan desa itu mandiri gitu kan. Kalau desa memang SDM-nya kan lebih banyak tuh, masyarakatnya lebih banyak. Diharapkan anak mudanya, masyarakatnya bergerak untuk men-share gitu. Paling tidak men-share atau membuat program-program yang kreatif kan untuk mencegah gitu kan. Jadi bukan hanya bertumpu pada BNN tetapi rata di seluruh lapisan masyarakat. Nah, ketika masyarakat sudah berkomitmen itu, maka insya Allah penanggulangan narkoba tidak akan berat gitu. Kalau sekarang kan kelihatannya berat karena mungkin pada belum sadar atau belum apa gitu tentang bahaya narkoba, masih dianggap sebelah mata gitu. Tapi ketika ya amit-amit nanti ada kejadian seperti Philadelphia, Kensington, kota zombie seperti itu, pada panik kan, kita harus ada pencegahannya seperti apa supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Jadi dapat kita simpulkan pencegahan narkoba yaitu dengan melakukan penyuluhan ke berbagai instansi dan juga sekolah, dan juga untuk program-program dari BNN itu sendiri adalah dengan melakukan remaja teman sebaya. Dan untuk tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah kurangnya SDM mereka untuk melakukan penyuluhan ke berbagai daerah atau kecamatan di Kabupaten Garut. Dan untuk program-program yang relevan untuk masyarakat itu sendiri yaitu kembali lagi ke poin pertama, dengan melakukan penyuluhan ke berbagai instansi dan juga sekolah. Fkominfo Uniga bersinar Bersih narkoba. Oke teman-teman, jadi sepertilah kegiatan kita kali ini di BNN Kabupaten Garut. Semoga sedikit banyaknya dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Cukupkan sekian, saya Ujang Sultan. Saya Vistaini Salastari. Saya Saira Adinda Maulana. Bye-bye, sampai jumpa.